Sering saya ditanya, Bu Dewi, apakah rezeki saya ditutup orang? Kenapa setiap usaha selalu gagal? Bagi Anda yang mungkin memiliki pertanyaan serupa, berikut saya sebutkan apa saja tanda-tandanya bila rezeki Anda ditutup orang dengan sihir atau ilmu hitam, serta cara menghilangkannya ini bagaimana. Sebelum itu, saya ucapkan dulu salam rahayu dengan Dewi Suntari di sini seperti biasa. Untuk Anda dimanapun berada, semoga senantiasa dilancarkan rezekinya dan dijauhkan dari niat jahat orang yang berniat menyengsarakan. Kita semua tahu, rezeki itu datangnya dari Tuhan. Memang bagian kita itu sudah ada. Lantas bagaimana ceritanya rezeki kita bisa sampai tertutup? Mengalirnya rezeki itu ibarat aliran air. Ada salurannya. Katakanlah aliran rezeki kita jatahnya deras dan berlimpah. Tapi karena salurannya penuh sampah, hasil yang kita terima pun jadi tidak seberapa. Sudah seret, kotor pula karena tercampur dengan sampah. Rezeki yang tertutup ibaratnya seperti itu. Dan sampah yang menyumbat saluran ini bukanlah sembarang sampah, melainkan energi negatif. Energi negatif mendatangkan hawa buruk, ibarat sampah yang mendatangkan kotoran dan penyakit. Nah, apa saja tandanya manakala rezeki kita tertutup? Tanda yang pertama dan utama adalah uang yang selalu habis. Awal-awal pemasukan masih lancar, tapi pengeluarannya juga besar. Tidak pernah bisa menabung, karena setiap saat selalu ada kebutuhan tidak terduga yang tidak bisa kita hindari. Istilahnya sengkolo kantong bolong, seperti memasukkan uang ke dalam kantong yang berlubang. Berapapun jumlahnya, ya selalu habis, tidak bersisa. Ini tanda pertama, banyak orang mengabaikannya. Tanda yang kedua, juga sering diabaikan orang, yaitu kerap bermimpi buruk. Kebanyakan mimpi datang sebagai bunga tidur. Tapi kalau terjadi terus-menerus, nantinya akan mengganggu keseharian kita juga. Dari keseharian yang terganggu, muncullah pertanda ketiga, yaitu perasaan cemas dan khawatir yang tidak jelas dari mana asalnya. Kedengarannya mungkin sepele, tapi justru dari rasa cemas dan khawatir ini kita jadi berkali-kali salah mengambil keputusan karena ada perasaan ragu, ada rasa takut yang berlebihan dan sederet pertimbangan yang menyebabkan kita menanggung kerugian. Ini berarti energi negatif yang ada sudah mulai mempengaruhi pikiran kita. Setelah pikiran kita, selanjutnya orang di sekitar kita yang bakal terpengaruh. Makanya ada tanda keempat, yaitu memburuknya hubungan. Entah sering ribut dengan pasangan atau dengan orang sekitar. Rasanya seperti jadi banyak yang benci dan fitnah pun datang bertubi-tubi. Kalau sudah berumah tangga, biasanya akan mulai terjadi keretakan juga. Dengan pasangan jadi sering bertengkar, hal sepele bisa jadi besar. Sedangkan petanda yang kelima adalah kita jadi cenderung apes. Sedikit-sedikit bawaannya sial. Mau apa-apa selalu tidak beruntung. Kalau punya usaha, usahanya gagal terus. Akhirnya merugi dan berhutang. Kalau jadi pegawai, lama-lama tidak disukai atasan dan dibenci teman sekerja. Selalu ada saja masalahnya. Belum selesai satu persoalan, muncul lagi persoalan yang lain, kita jadi lelah sendiri. Biasanya, orang baru sadar setelah berada di titik ini. Semua yang dikerjakannya tidak membuahkan hasil apa-apa dan perlahan kehilangan semua yang pernah dimilikinya. Sekarang kita harus bagaimana? Anda pasti bertanya-tanya, yang tega menutup rezeki kita ini siapa? Kebanyakan orang pasti mempertanyakan soal ini. Sampai-sampai kita lupa bahwa tertutupnya rezeki itu bukan karena ditutup orang saja. Karena bawaan lahir kita bisa, karena karma perbuatan masa lalu kita juga bisa. Bahkan karena pikiran buruk pun bisa. Karena perbuatan sia-sia atau kebiasaan buruk juga bisa. Termasuk begadang dan bergosip. Dua hal sepele ini dalam jangka panjang bisa berubah menjadi sampah yang mengotori saluran rezeki kita sendiri. Jadi bukan melulu karena ditutup orang. Meskipun tentu saja kemungkinan ini tetap ada. Memang namanya orang tidak semuanya akan suka pada kita. Dan bukan tidak mungkin mereka yang tidak suka akan melakukan segala cara. Makanya,
Yang perlu menjadi pertanyaan kita bukanlah siapa pelakunya, tapi bagaimana membersihkan sampahnya supaya saluran jadi bersih lagi, rezeki kita bisa lancar lagi. Bila kotoran bisa dibersihkan dengan sabun, maka energi negatif bisa dihilangkan dengan energi positif. Dengan demikian, yang Anda butuhkan adalah suatu sarana yang bisa menjadi sumber energi positif untuk Anda. Setiap saat memancarkan energi positif alam semesta untuk membersihkan energi negatif yang mungkin ada. Sarana yang saya maksud ini namanya kristal pengeruat. Ruat itu secara bahasa artinya lepas. Karena fungsinya kristal pengeruat adalah untuk melepaskan diri dari kesialan, membantu membersihkan atau menghilangkan energi negatif yang menyelubungi badan. Entah itu yang berasal dari bawaan lahir maupun kiriman orang. Supaya energinya ini lebih maksimal, kristal pengeruat perlu kita ritualkan untuk menyelaraskan energinya sesuai nama dan tanggal lahir Anda. Jadi bila Anda tertarik untuk menggunakan kristal pengeruat, hubungi nomor yang tertera. Perkenalkan diri Anda agar bisa kita selaraskan kristalnya dengan segera. Dengan menggunakan kristal pengeruat ini, harapannya semoga saluran yang kotor dan tersumbat bisa lancar lagi, agar rezeki mengalir kembali tanpa tertutupi. Kapan sebaiknya Anda mulai menggunakan kristal pengeruat? Secepatnya. Lebih cepat, lebih baik. Jangan tunggu sampai situasi Anda jadi lebih memburuk lagi. Siapa yang cocok menggunakan sarana ini? Siapapun yang merasakan atau mengalami kelima tanda yang saya sebutkan tadi. Kristal pengeruat ini aman, tanpa pantangan, tanpa resiko, tanpa efek samping, dan bisa digunakan siapa saja. Semoga setelah ini lekas terbuka jalan yang terbaik untuk Anda. Lekas muncul peluang yang paling menguntungkan, serta lekas dipertemukan dengan orang yang dapat memberikan bantuan. Akhir kata, dari saya kurang lebihnya cukup sekian. Demikianlah yang dapat saya sampaikan seputar apa saja tanda atau cirinya rezeki yang tertutup. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.